Ojol-ojol kena THR, dapat THR rata-rata 50.000, bahkan ada yang nggak dapat sama sekali. Ini mengakibatkan Bapak Noel alias Wakil Menteri Ketenagakerjaan alias Wamenaker ngamuk. Ini tidak bisa, ini tidak bisa, ini tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my sis, everyone, every time, every you are, dimanapun Anda berada. Di kali ini kita akan bahas lagi tentang polemik masalah BHR bonus hari raya dari ojol-ojol yang mana ada yang dapat 50.000 dan juga ada yang tidak dapat sama sekali karena pengaruh dari penyelesaian dan juga penerimaan yang kurang dari 90%, khususnya untuk Gojek, termasuk gua yang tidak dapat BHR sama sekali alias 0 rupiah, tapi semurah-murahnya rata-rata dapat 50.000 rupiah dengan penghitungan yang membagongkan, yang mana mengakibatkan Bapak Wamenaker pun ikut turun tangan dengan pernyataan beliau di salah satu media ya. Nah, nanti kita lihat yang mana ini tidak sesuai dengan janjinya, yang mana Pak Prabowo berkuar-kuar minimal 1 juta rupiah atau 20% dari rata-rata tahunan yang dibagi 12 lalu dikali lagi 20%. Tapi tidak mencapai hal seperti itu. Banyak ojol-ojol yang merasa udah mempunyai harapan untuk bisa berlebaran, akhirnya tidak dapat. Yang mana saat ini uang 50.000 rupiah sama aja dengan uang pembayaran zakat fitrah. Yang mana sekarang zakat fitrah itu seharga 50.000 rupiah. Jadi ojol dapat bonus hanya untuk membayar zakat fitrah. Begitulah kata komentar-komentar yang banyak berseliweran di media sosial. Oke, tanpa panjang lebar mari kita lihat pernyataan dari Bapak Wamenaker yang kita kutip dari CNBC Indonesia. Heboh THR ojol 50.000 rupiah, Wamenaker jangan hina driver ojol. Jakarta, CNBC Indonesia. Para pekerja ojol, ojek online dan kurir online mulai menerima bonus hari raya alias BHR dari penyedia aplikasi seperti Gojek, Grab dan hingga Maxim. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam surat edaran atau SE Menteri Ketenagakerjaan atau Kemenaker terkait tunjangan hari raya atau THR yang meliputi BHR untuk mitra ojol. Besaran BHR yang dihimbau adalah 20% dari rata-rata pendapatan mitra ojol selama 12 bulan. Adapun syarat yang ditetapkan para aplikator beragam. Salah satunya mitra ojol harus aktif dan berkinerja baik. Namun ternyata ada mitra ojol yang mendapatkan BHR hanya 50.000 rupiah dan dinilai tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Bapak Noel mengatakan akan mengecek kebenaran informasi yang sudah ramai beredar tersebut. Nanti kami cek kenapa mereka dapat 50.000 rupiah dan berapa jam kerja mereka. Kami kan nggak mau juga ada narasi-narasi sesat seperti ini. Kami mau tahu benar nggak? Kami juga nanti tanya aplikator mana yang ngasih 50.000 rupiah, kata Immanuel saat ditemui dalam konferensi pers Maxim Senin 24 Maret 2025 kemarin. Lebih lanjut, Immanuel mengatakan jika informasi tersebut benar, maka pemerintah akan memberikan peringatan kepada aplikator yang memberikan BHR 50.000 rupiah. Kalau hal itu benar terjadi, memalukan. Mendingan kami bikin seruan, pulangin aja duit 50.000. Negara ini mampu kok. Saya juga mampu sebagai wakil menteri membalikan 50.000 rupiah itu. Jangan dihina bangsa ini karena driver ojek online alias ojol-ojol itu patriotik bangsa ini. Jangan dihina mereka. Karena kita juga sering dihina, Pak. Kita juga merasa ada yang terhina, Pak. Ya, Pak ya, kita merasa terhina dan tidak dianggap, Pak ya. Nah, ia menuturkan. Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI Lili Pujianti mengatakan ada mitra ojol yang mendapatkan BHR 50.000 dan tidak sesuai dengan ketetapan dari pemerintah.
Dari pengaduan yang kami terima, seorang pengemudi ojol hanya mendapatkan bonus hari raya sebesar Rp50.000 dari pendapatan selama 12 bulan, yaitu sekitar Rp33 juta, kata Lili kepada CNBC Indonesia. Ini jelas tidak adil karena platform menentukan kategori yang diskriminatif terhadap hari aktif 25 hari, jam kerja online 200 jam, tingkat penerimaan order 90%, tingkat penyelesaian trip 90% setiap bulannya, ia bercerita. Menurut dia, nilai Rp50.000 jelas jauh lebih dari informasi yang terima dari Presiden Prabowo bahwa platform yang memberikan bayar ojol sebesar 1 juta bagi setiap pekerja yang memenuhi syarat. Selain itu, kriteria atau syarat lainnya sangat tidak adil karena sepinya orderan para pengemudi ojol disebabkan oleh skema prioritas yang diterapkan platform seperti akun prioritas, skema slot, skema aceng, argo goceng, skema live atau tingkat prioritas. Ditambah lagi potongan platform hingga 50% yang semakin menurunkan pendapatan pengemudi ojol serta membuat seolah-olah pengemudi tidak bekerja baik, ia menuturkan. Jadi bagaimana nih my bro, ya? Sampai wamen pun turun tangan. Pak Prabowo udah berkuar-kuar. Kabar gembira, ojol dapat 1 juta per orang. Kalau perlu tambah. 1 juta buat 20 orang, Pak. Yang mana dengan performa minimal 90%. Dan juga penyelesaian akhir. Dan juga penerimaan minimal 90%. Baru bisa dapat Rp50.000 itu, Pak. Sedangkan kami, Pak, yang nyortir, yang dapatnya jauh-jauh, Pak, ya. Yang mungkin kami lewatkan karena barangnya, paketnya tidak sesuai. Bahkan terlalu berat. Bahkan para online shop, Pak, ya, barangnya tidak sesuai dengan ukuran dimensi yang sesuai dengan, dan sangat tidak pantas untuk kami bawa di motor. Dan kami cancel terpaksa. Karena dia nggak mau cancel. Performa kami turun. Penyelesaian kami turun, akhirnya kami tidak mendapatkan uang Rp50.000 itu sama sekali. Dan saya salah satunya yang tidak mendapatkan uang Rp50.000 itu. Ya, mungkin di luar sana mungkin banyak ojol-ojol yang rajin, yang fake, yang pendapatannya hingga berjuta-juta sebulan, bahkan ratusan juta setahun. Ya, ada yang 100 juta, 130 juta, tapi nol, ada 50.000. Gimana kinerjanya? Ya, tenaga kita siang malam, kita sampai berjam-jam, sampai ketiduran di jalanan demi ojol, ya, demi ojol. Walaupun kita mitra dan kita tuh bukan karyawan, tapi pendapatan yang fantastis, motor yang sering rusak, sering hancur, sering ke bengkel demi pendapatan, demi akun stabil, demi ojol. Ya, tapi sekarang apa yang kita dapat? Cuma 50.000. Ya, itu gimana? Ya, atau gini aja. Banyaknya program-program swadaya yang ada di akun ojol khususnya Gojek, daripada nggak kepake, mendingan di akhir bulan dinominalkan bagi yang tidak menggunakan swadaya itu diuangkan saja. Itu mungkin sangat berharga bagi para ojol-ojol karena banyak itu program swadaya itu nggak kepake. Ya, nggak semua orang yang menggunakan swadaya itu menggunakan semuanya. Baik kalau dia tidak menggunakan, diuangkan, dan itu mungkin sangat berguna bagi para ojol-ojol. Mungkin dia punya bengkel langganan, atau mungkin dia punya restoran tempat dia biasa makan, tempat voucher makan itu jauh dan lain sebagainya. Atau itu aja. Ya, daripada bonus yang tidak ada, performa yang ya juga akun prioritas, akun binaan, KGMP, dan lain sebagainya. Apalagi yang untuk jadi member bayar yang resmi. Dulu ada namanya nggak resmi, namanya fake GPS, nitik. Sekarang yang resmi juga ada yang bayar katanya, gua nggak tahu. Jadi sekarang ini aja, capek kita bahas setiap hari ojol ini, nggak ada ujungnya, nggak ada hentinya. Bertahun-tahun demo juga tidak ada ininya, penyelesaiannya. Walaupun kemarin minta demo THR, ya begini jadinya. Ya, mendingan nggak usah pakai BHR THR kalau ujung-ujungnya bikin para ojol-ojol nyesek. Yang mana ojol-ojol sudah banyak berharap bisa berlebaran, bisa beli baju baru, bisa beli ini beli itu, cuma dikasih 50.000, bahkan ada yang tidak dikasih sama sekali, termasuk gua. Jadi sekarang untuk masalah ojol itu sekali lagi gue cuma hanya untuk 2 pilihan aja. Lu suka, lu jalanin. Lu tidak suka, udah lu tinggalin, cabut dari ojol. Cari pekerja lain atau hanya untuk sampingan aja, sekedar aja biar akun terisi. Ala kadarnya aja. Karena ojol banyak, karena kita mitra bukan pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos. Ojol, 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 ojol. Ojol.